warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi juara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih baik-baik bukan? Saya berharap kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kalian akan mempelajari tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap hewan dan pemanfaatan sumber daya alam. Semangat terus belajarnya ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum generasi juara. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan dan mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati. Binatang peliharaan adalah hewan yang hidup di rumah bersama manusia. Jika kamu memiliki hewan peliharaan, kamu harus bertanggung jawab atas binatang yang kamu pelihara, terurus dan nyaman. Berikut contoh kewajiban terhadap binatang peliharaan. Yang pertama, memberi makan dan minum hewan peliharaan. Yang kedua, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Dan yang ketiga, menyediakan kandang yang baik dan membersihkan kandang. Yang keempat, mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit. Dan yang kelima, memberikan perhatian dan kasih sayang. Menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Contohnya, tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan perburuan liar. Dampak perburuan liar antara lain kepunahan, rusaknya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan alam. Berikut contoh pelestarian hewan. Yang pertama, melakukan penangkaran hewan. Dan yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Sekarang, ciri dan pemanfaatan sumber daya alam. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan memiliki tempat hidup. Ada yang tinggal di darat, ada juga yang tinggal di air. Berikut contoh hewan yang hidup di darat, yaitu ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makanan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan ayam biasanya berada di dataran rendah. Berikut contoh hewan yang hidup di air, yaitu ikan. Ikan hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air payo, dan ikan air laut. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan. Ada juga ikan yang dimanfaatkan sebagai ikan peliharaan. Ikan peliharaan memiliki tempat hidup di akuarium atau di kolam ikan. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan tersebut. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Sandang atau pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagian besar bahan pakaian yang dipakai manusia berasal dari tumbuhan, yaitu kapas. Selain itu,
Beberapa jenis binatang juga ada yang dimanfaatkan bulu atau kulitnya untuk bahan pakaian, misalnya wol dari bulu domba dan sutra dari ulat sutra. Dan yang ketiga, penghasil bahan untuk obat-obatan. Hidup sehat adalah dambaan setiap orang. Jika terserang penyakit, manusia mengupayakan berbagai hal untuk menyembuhkannya. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi obat. Berbagai jenis tumbuhan telah dimanfaatkan manusia sejak lama untuk mengobati berbagai penyakit. Contohnya, temulawak sebagai obat anti radang dan daun sirih sebagai antibiotik. Selain tumbuhan, beberapa jenis binatang juga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalnya, cacing tanah untuk obat tipes dan minyak ikan untuk suplemen tubuh. Yang keempat, bahan kerajinan. Dalam bidang estetika atau keindahan, tumbuhan dan hewan kerap digunakan untuk bahan kerajinan. Contoh, kayu, rotan, dan bambu sebagai bahan dasar untuk membuat kursi, meja, dan berbagai kerajinan kreatif lainnya. Selain itu, bagian tubuh tertentu dari berbagai jenis binatang juga banyak dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Contohnya, kerang untuk bahan baku membuat berbagai jenis hiasan, kulit ular untuk membuat tas, sepatu, atau ikat pinggang. Yang kelima, untuk dimanfaatkan tenaganya. Selain manfaat-manfaat di atas, ada satu lagi manfaat binatang yang kerap digunakan manusia, yaitu diambil tenaganya. Beberapa jenis hewan dapat dimanfaatkan tenaganya untuk melakukan berbagai aktivitas. Contohnya, kerbau untuk membajak sawah dan kuda untuk menarik delman. Sekarang tibalah tugas mandiri. Kerjakan kuis di Edmodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.